Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 Prodi D4 Manajemen Bisnis dan Retail Politeknik Kudus, yang beranggotakan pertama Andi Reza Arizaki, yang kedua Disha Wahyu Safrika, yang ketiga Febrian Khairul Rizal, yang keempat Gladisa Jerika Arum Putri, dan yang kelima Muhizul Muta'ali. Di sini kami akan membawakan tema globalisasi ekonomi dan bisnis internasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Disha Wahyu Safrika dan saya akan menyampaikan pengertian dari globalisasi. Globalisasi ekonomi dapat diartikan sebagai suatu proses yang terjadi pada saat masuknya ilmu ekonomi ke dalam suatu negara, di mana ilmu ekonomi ini mencakup mengenai cara produksi, distribusi, dan juga konsumsi. Ilmu ini masuk ke ruang lingkup dunia tanpa mengenal dengan adanya batasan dalam suatu negara atau wilayah pada saat proses tersebut terjadi. Bentuk globalisasi dalam bidang ekonomi yaitu 1. Produksi. Produksi adalah yang pada umumnya lebih menekankan ke arah biaya, di mana biaya ini digunakan oleh sebuah perusahaan dalam melakukan produksi. Hal tersebut dalam beberapa negara dengan berdasarkan beberapa faktor yang mempengaruhinya, seperti melihat dari faktor upah buruh dalam suatu negara yang sudah dianggap cukup rendah atau murah, sehingga tarif bea masuk ke negara tersebut juga Kedua, pembiayaan. Bentuk dari pembiayaan untuk globalisasi dalam bidang ekonomi ini lebih mengacu pada saat melakukan pinjaman atau investasi. Ketiga, tenaga kerja. Selanjutnya adalah bentuk globalisasi ekonomi yang dilihat dari tenaga kerja. Bentuk tenaga kerja dapat dijadikan bentuk nyata dengan adanya para tenaga kerja asing yang masuk ke dalam suatu negara. Contohnya, dengan tujuan negara ini penghasilan yang tinggi karena mendapat yang didapatkan negaranya masih tergolong rendah, maka dari itu perusahaan yang ada di negara tersebut memanfaatkan dengan adanya tenaga kerja asing ini. Namun tidak lupa melihat dari segi tingkatan atau kemampuan dari tenaga kerja itu sendiri. Adapun contoh nyata dari tenaga kerja asing di Indonesia ini adalah seorang buruh kasar dan staf profesional yang memiliki banyak pengalaman kerja. Pengalaman ini dapat didapatkan dari negara asalnya. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan dengan rekan saya, yaitu Gladisa. Nama saya Gladisa. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor pendorong globalisasi ekonomi yang terdiri dari beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor perdagangan internasional yang dipicu untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri yang sulit dijangkau di dalam negeri. Contohnya, kita melakukan impor barang dari Cina seperti barang-barang elektronik. Kedua yaitu faktor keinginan yang dipicu untuk memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara. Faktor yang ketiga yaitu faktor perbedaan kemampuan dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi. Contohnya, Indonesia mengimpor mobil dari luar negeri yaitu Jepang, karena Jepang memiliki teknologi pembuatan mobil yang lebih maju. Yang keempat yaitu faktor yang dipicu karena perbedaan keadaan iklim, sumber daya manusia, dan budaya. Dan yang kelima yaitu faktor yang dipicu karena adanya kesamaan selera terhadap suatu barang antara negara satu dengan negara yang lain. Perbedaan sumber daya alam akan mempengaruhi perdagangan. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Izul. Perkenalkan, nama saya Muhizul Muta'ali dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan mengapa bisnis go internasional. Bisnis sendiri ada dua, yaitu domestik dan go internasional. Bisnis domestik adalah bisnis yang berada atau mencakup di dalam negeri atau lokal saja.
Sedangkan go internasional bisnis yang sudah mencakup di luar negeri atau di seluruh dunia. Jadi, mengapa bisnis go internasional? Yang pertama adalah jaringan akan semakin luas sehingga bermanfaat untuk penetrasi pasar di luar negeri. Jadi, jika jaringan akan semakin luas, maka strategi mengembangkan pasar yang telah ada dan produk yang telah ada akan menjadi lebih luas. Yang kedua, mendorong perusahaan nasional untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Jika perusahaan sudah go internasional, maka tingkat daya saing akan meningkat. Yang ketiga adalah ekspansi. Dibutuhkan karena sistem kapitalisasi menuntut perusahaan terus mengakumulasi modal agar mampu bertahan di pasar. Jadi, yang dimaksud adalah perusahaan memperluas bisnis dan mendapatkan imbal yang maksimal karena sistem kapitalisasi menuntut perusahaan agar mampu bertahan di pasar. Namun, sebelum korporasi di Indonesia memperluas jaringan ke mancanegara, eksistensi di dalam negeri harus benar-benar kuat. Bahkan bila perlu, perusahaan ini menguasai pasar di negeri sendiri. Jangan sampai perusahaan nasional sibuk mencari pasar di luar negeri, namun pasar domestik yang ada justru dikuasai oleh investor asing. Nah, jadi sebelum memperluas jaringan ke mancanegara, pasar di dalam negeri sendiri harus benar-benar kuat agar pasar di dalam negeri tidak dikuasai oleh investor asing. Perkenalkan, nama saya Andi Reza Arizaki dari program pendidikan Bisnis Manajemen Retail. Nomor induk mahasiswa saya 0221 BMR 001. Oke, biar tak lama-lama juga memakan waktu, saya akan membahas tentang hambatan melakukan bisnis internasional. Seperti yang kita tahu, ada banyak bisnis-bisnis perdagangan yang belum sampai internasional. Nah, itu pasti ada hambatan-hambatan masing-masing. Yang pertama, itu ada kebijakan ekonomi dan politik internasional. Seperti yang kita tahu, setiap negara pasti memiliki aturannya masing-masing, dan setiap negara pasti tidak ingin komoditas perdagangannya didominasi oleh negara lainnya. Tidak jarang juga di suatu negara memberlakukan pembatasan impor atau pemberlakuan tarif impor. Nah, yang kedua ada perbedaan mata uang. Nah, di setiap negara pasti kan punya mata uang masing-masing. Nah, kita tidak bisa menggunakan mata uang kita sendiri untuk membeli barang dari negara lain dan mata uang kita. Contohnya, Indonesia mau membeli misal vaksin. Kita tidak mungkin membayar vaksin dengan rupiah kan. Nah, itu biasanya dilakukan dengan pembayaran internasional. Contohnya seperti dolar, euro, dan lainnya. Tergantung negara tersebut maunya pakai mata uang itu sendiri atau pakai dolar maupun euro. Yang ketiga, adanya konflik besar di suatu negara. Nah, kalau ada konflik, kita pasti tidak akan bisa melakukan perdagangan. Nah, konflik tersebut itu seperti kericuan etnis. Nah, kericuan etnis, peperangan, kudeta, dan lain-lain. Contohnya itu seperti Palestina. Contohnya seperti yang sekarang Afghanistan, Myanmar. Itu kan sekarang ada kudeta. Nah, yang keempat itu menurut saya birokrasi yang bertele-tele. Seperti yang kita tahu, setiap negara itu mempunyai birokrasinya masing-masing.
Nah, ketika dalam aktivitas birokrasi tersebut sangat bertele-tele, akibatnya aktivitas konsumen akan terhambat. Nah, alhasil konsumen akan kehilangan kepercayaan kepada kita. Nah, itu salah satu hambatan untuk melakukan bisnis internasional. Yang kelima itu sudah pasti rendahnya kualitas SDM. Di setiap negara kan memiliki kualitas masing-masing. Tak lupa juga karena kita manusia tidak ada yang sempurna, jadi sudah pasti kualitas SDM-nya juga tak terlalu bagus. Oke, sekian dari saya. Demikian materi yang bisa kami sampaikan. Bila ada kesalahan dalam pengucapan kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.